Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Febriansa, NIM 5011803317, kelas 5I Ekonomi Syariah, tugas ekonomi kesejahteraan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fairness dan kriteria Rawls. A. Keadilan sebagai fairness menurut John Rawls. Dalam teori keadilan Rawls, sebenarnya yang dimaksudkannya dengan teori keadilan sebagai fairness, di mana teori ini memberikan pembedaan dengan teori-teori keadilan lainnya. 1. Peran keadilan bagi individu dan masyarakat. Sebagaimana telah dikatakan Rawls bahwa keadilan adalah kebijakan pertama dalam institusi sosial, maka hubungannya dengan individu dan masyarakat, keadilan sebagai fairness dalam peran keadilan. Rawls mengatakan bahwa kehormatan setiap orang itu hanya bisa ada kalau melalui keadilan. Keadilan menjunjung tinggi kebebasan. Keadilan tidak mengizinkan pengorbanan bagi sekelompok orang demi kepentingan sekelompok yang lainnya. Yang kedua, prinsip keadilan dan prinsip-prinsip tugas asasi. Dalam prinsip fairness, seseorang menganggap bahwa ia berada dalam satu kewajiban melakukan bagiannya sebagaimana yang ditentukan oleh institusi. Maka di saat ia menerima ketentuan secara sukarela dan peluang yang ditawarkan itu sudah ia manfaatkan demi mencapai kepentingannya. Ia berbicara tentang prinsip-prinsip keadilan berhubungan dengan praktek pengucapan janji sebagaimana yang biasa dilakukan pada lembaga-lembaga. Ada dua definisi janji. Yang pertama, janji bona fide, yaitu janji yang muncul sesuai dengan aturan membuat janji ketika praktek yang direpresentasikan itu adil. Kedua, prinsip kesetiaan, yaitu prinsip yang harus dipenuhi janji-janji bona fide. Rawls mengatakan bahwa prinsip ini adalah prinsip moral sebagai sebuah konsekuensi dari prinsip fairness. Dalam prinsip keadilan sebagai fairness mengakui bahwa orang yang terlibat dalam posisi asali mengasumsi bahwa prinsip-prinsip yang mereka akui dan apapun itu akan dipatuhi dan diikuti oleh semua orang. 3. Pengertian keadilan prosedural atau procedural fairness. Definisi keadilan prosedural menurut Thibault dan Welker 1975 adalah keadilan prosedural yang tinggi adalah proses pengendalian atau participation dalam pembuatan keputusan-keputusan dalam suatu organisasi dan akibatnya adalah pencapaian hasil yang layak atau wajar. Definisi keadilan prosedural menurut Aquino 1998 adalah persepsi karyawan yang berhubungan dengan keadilan dan kelayakan suatu proses atau prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan-keputusan dalam organisasi, seperti keputusan dalam mendistribusikan hasil-hasil dan sumber daya organisasi kepada para anggotanya. 4. Pengertian keadilan distributif atau distributive fairness. Konsep keadilan distributif menurut Kang dan Saartjie-Botwin 1996 yaitu keadilan distributif berhubungan dengan hasil yang akan dicapai pada akhirnya, yaitu keputusan apa yang telah dibuat. Menurut Adam 1965, konsep keadilan distributif berdasarkan prinsip kewajaran atau equity, yaitu keputusan mengenai keadilan distributif akan dirasa wajar ketika hasil outcome yang diterima individu seimbang dengan kontribusi yang diberikan oleh individu tersebut. Definisi keadilan distributif menurut Line dan Tiller 1998 adalah fairness of outcome distributive fairness sebagai penilaian seberapa adil norma-norma yang berhubungan dengan hasil yang diterima orang. Definisi keadilan distributif menurut Aquino 1999 adalah persepsi karyawan yang berhubungan dengan keadilan atau kewajaran pendistribusian hasil-hasil sumber daya organisasi kepada mereka. Fahrudin JS, Pareket tahun 2002. Selanjutnya kita beralih ke B, teori keadilan menurut John Rawls. John Rawls atau nama lengkapnya John Gordon Rawls dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abel Stum, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Rawls disebut sebagai orang yang memiliki darah biru. 1. Tujuan teori keadilan Rawls. Ada 2 dari teori keadilan menurut John Rawls. Yang pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita.
Yang dia maksudkan dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Yang kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya, rata-rata average utilitarianisme maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. 2. Ada dua prinsip keadilan menurut Rawls. Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik atau hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan, kebebasan berbicara atau termasuk kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan atau termasuk keyakinan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri atau person, hak untuk mempertahankan milik pribadi. Yang kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan atau the difference principle dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan, the principle of fair equality of opportunity. Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang fairness kriteria Rawls. Dan terima kasih juga buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila terdapat kata atau huruf yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.